Terima kasih, kita lanjut bincang-bincang dengan Om Haki Ramansori. Om, terakhir itu kegiatan Om Haki apa di era pandemi ini, Om? Bisa diceritakan dikit, Om, dengan kita? Iya, jadi saya dan kawan-kawan lah, ada beberapa kegiatan yang notabene tentu masih terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan lah. Pertama, kami dengan teman-teman Tionghoa, warga Tionghoa Wonosobo yang menginisiasi bantuan-bantuan untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Nah, beberapa kegiatan yang sudah dilakukan teman-teman Tionghoa, ya saya sekedar membersamai lah istilahnya begitu. Yang terbaru kemarin kita memberikan bantuan sosial paket sembako untuk kawan-kawan Pertuni, Persatuan Tunanetra ya, Indonesia, yang karena kita tahu mereka terdampak betul. Pertama, mereka tentu dalam kehidupan normal sehari-hari pun mereka juga tentu ada di posisi paling sulit juga, apalagi dalam situasi kayak sekarang. Mereka tentu tidak bisa memijat lagi karena mayoritas profesinya tukang pijat. Kenapa tidak bisa memijat? Karena rata-rata konsumen juga khawatir penularan itu mungkin ada carrier dari apa istilahnya konsumen pertama dan sebagainya. Meskipun untuk para tunanetra pemijat itu juga sebenarnya sudah menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, ada beberapa tunanetra yang jadi pengamen di terminal. Saya tanya, kenapa di era pandemi kayak gini sepi mas? Loh kok sepi? Ternyata nggak ada angkutan bis yang biasa ya akhirnya ya mereka juga kebingungan juga. Itu yang Pertuni. Yang terbaru besok insya Allah kita akan mengumpulkan teman-teman IDW, Ikatan Difabel Wonosobo, dan teman-teman Gergatin ya mereka yang apa istilahnya para penderita tunarungu dan ya bisu tuli lah istilahnya tunawicara begitu. Nanti kita akan memberikan santunan bareng teman-teman Tionghoa. Yang lain lagi, kami dengan warga kampung di mana saya tinggal di Kampung Kauman Utara RW 14 menginisiasi gerakan ya belanja gratis lah atau semacam pasar gratis, dan kita sudah masuk penyelenggaraan ke-7. Kita menyelenggarakan tiap Jumat pagi. Nah, poinnya di situ kita kepingin apa istilahnya menghidupkan kembali, bukan menghidupkan sih sebenarnya, karena tradisi ini sudah lama tumbuh, tradisi kepedulian, tradisi gotong royong, tradisi peduli pada lian. Nah, situasi pandemi ini justru kemudian semakin menguatkan sesuatu tradisi yang dulu sudah pernah terjalin. Bagaimana kemudian kami tidak bisa merem lah, kami tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa di sekitar kita ada mereka yang betul-betul terdampak oleh pandemi ini, sehingga ibu-ibu di kampung kami kemudian berinisiatif bikin model belanja gratis. Yang menarik begitu bahwa apakah kemudian belanja gratis atau pasar gratis itu kemudian apa istilahnya mengancam para pedagang sayur yang biasa masuk ke kampung kami? Ternyata tidak, karena model yang kita terapkan, orang-orang yang mampu di kampung kami biasanya borongi para pedagang sayur yang biasa masuk ke kampung kami, diborong kemudian diberikan untuk belanja gratis. Nah, kegiatan yang awalnya cuma di lingkup dari warga Kauman untuk warga Kauman, ternyata kemudian direspon oleh banyak pihak, dan kemudian juga tidak cuma warga Kauman Utara yang terdampak yang memanfaatkan itu, karena juga dari warga luar kampung juga kemudian berduyun-duyun ke sana. Nah, sesuatu yang tidak terbayang sebenarnya, ternyata ini sudah akan terus berlangsung, karena kemudian yang tadinya kita membayangkan cuma paling ya 4 kali penyelenggaraan yuk
sudahlah ternyata semakin banyak peminat, semakin banyak donatur. Nah, situasi kayak beginilah sebenarnya kalau dalam kita melihat dalam konteks pandemi ya ini yang disebut dengan blessing in disguise, ada berkahnya lah. Pandemi pada akhirnya tidak sekedar dipahami sebagai hal-hal yang sifatnya negatif, dalam arti kemudian banyak hal-hal yang kacau balau, urusan-urusan berantakan, tapi ternyata kemudian hikmahnya itu tadi memunculkan nilai-nilai yang selama ini nyaris hilang, kemudian justru nilai-nilai positif itu tumbuh kembali sebagaimana tadi yang saya jelaskan, kepedulian, gotong royong, dan kita tidak bisa urip sendirian begitu. Sejak kapan Om Haki mulai ini konsen di kemanusiaan terutama dan sosial yang memang itu menjadi terkenal kan, ikonnya Om Haki ya sosial dan kemanusiaan. Ya mungkin karena saya tumbuh dari lingkungan keluarga yang notabene sangat welcome terhadap siapapun tamu yang masuk ke rumah saya. Bapak saya sebagai ya wong cilik lah, bapak almarhum jelas seorang pensiunan begitu, dan juga kakak saya itu, saya kecil tuh melihat bapak itu menerima tamu dari wong normal nyuwun sewu, ya tamu sebagaimana biasanya sampai wong edan begitu. Dan wong edan juga diterima di rumah kami dan disuguh dengan gelas yang sama yang biasa kami pakai begitu. Tidak karena wong edan yo gawe ke gelas yang sendiri, enggak begitu. Bapak juga menanggapi obrolan ocehan wong edan itu tadi. Wong edan itu namanya Tarjo, itu sekarang sudah meninggal, orang Argopeni begitu. Kemudian ada sekarang Mbah Jalal juga Kaliasem selalu ke rumah kami mendoakan bapak kami, dan kami juga biasalah memberikan. Sementara dari kakak kami belajar, kakak saya aktivis pramuka, dulu kedatangan tamu Cina, Kristen, dan sebagainya. Kakak juga begitu. Jadi dari kecil saya sudah melihat di keluarga kami menerima banyak tamu yang bermacam-macam. Dari situ kemudian itu terinternalisasi dalam jagat batin, dan kemudian proses cara pandang saya dalam konteks memahami kehidupan. Artinya saya ya sudah terbiasa bergaul memandang orang lain bukan atas nama sekat-sekat identitas, tapi atas nama kemanusiaan. Jadi ketika saya ketemu wong edan kasarannya begitu, atau ketemu wong paling kere sekalipun, akan sama bahasa saya dengan ketika saya ketemu tokoh pejabat wong sugih, meskipun tentu dengan cara obrolan yang lain, tetapi insya Allah dengan ketulusan yang sama. Jadi saya lebih menekankan apa yang disebut dengan paradigma ketulusan lah. Ketika saya memperlakukan mereka, bergaul dengan mereka, dengan mbok gendong, dengan pengamen, dengan nyuwun sewu teman-teman transgender, iwawo lah kalau sekarang sebutannya, Ikatan Waria Wonosobo, begitu anak-anak jalanan ya akan sama dengan saya bergaul dengan teman-teman. Kabar Waria gimana Om, kabar Waria kalau di era pandemi? Ya era pandemi tentu, jadi di Wonosobo dulu kita mengenal namanya Iwawo, Ikatan Waria Wonosobo, sekarang kemudian namanya Gewo Segai dan Waria Wonosobo. Ya ada puluhan teman-teman waria yang jelas terdampak. Profesi mereka kan kita tahu kebanyakan di salon, kemudian di rias, dan tentulah hiburan di jalan-jalan ya, istilahnya begitu. Tetapi dalam konteks misal mereka mejeng di jalan atau berkeliaran di jalan, ya saya kira yang orang kemudian melihatnya dengan sinis, ya saya kira juga orang normal pun juga ada lah istilahnya yang juga turun ke jalan-jalan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu saya kira kita tidak bisa melihat persoalan itu sebagai hitam putih itu. Saya lebih melihatnya ya itulah persoalan sosial yang real,
yang ya ayo kita bareng-bareng bukan mengatasi sih, tapi bagaimana kita mensikapi itu juga sebagai bagian dari persoalan kemanusiaan. Kita tidak bisa meletakkan cara pandang kita sebagai pihak yang merasa bersih, sebagai pihak yang merasa apa istilahnya lebih manusia dibanding. Ada berapa jumlah Iwawu ini? Ada 50-an. Di Wonosobo ya? Iya, ada 50-an lah istilahnya. Dan mereka secara turun-temurun bikin ini ya, apa? Iya, jadi pengkaderan itu ya. Iya, ya mungkin pengkaderan istilahnya begitu. Jadi mereka. Dan Om Haki sebagai penasihat sudah berapa tahun? Jadi karena informasinya ya, penasihat seumur hidup. Ya mereka selalu apa sih ketekan lah kalau ke saya begitu. Curhatnya itu bukan ke yang lain, tapi jadi nyampe gitu, karena ya saya mencoba ya berempati dan mencoba memahami apa sih persoalan mereka begitu. Jadi kadang-kala ketika saya belum sampai apa istilahnya mengulik pun begitu, mereka sudah bercerita begitu. Pernah ada informasi katanya pernah mengamankan ini zaman Satpol PP, kemudian yang dulu Om Haki gimana itu? Ya, ceritakan. Ya ada kemudian misal saroh suatu hari. Gitu. Ya, suatu hari bukan, kalau ini yang saroh yang nak jalanan begitu. Suatu hari itu di razia. Ya di razia lah, saroh ini kan sedang nih cokle karena alun-alun dewean begitu. Nah sampai kemudian ditelepon Satpol PP. Oh nang di? Ya, di mana? Nang kene piye Dan? Iki anak buahnya dirusil sama. Ternyata Sarah, ya wis aja kowe wae engko tak ngarep-ngane sebagainya. Juga kemudian teman-teman pengamen lah. Pernah juga diamankan di kepolisian ketika mau ada razia, ada penilaian Adipura atau apa. Nah, malam-malam ditelepon. Oh, ini gimana anak buahnya piye? Lah apa kasusnya, tak pikir kriminal atau apa, ternyata lebih kaitannya sedang mau ada di Pura. Lanjut piye? Nah, sengine apa lah semengira apa wis apa lah misal begitu. Nah, setelah itu saya juga ditelepon pengamen lagi nih. Pak Haki lah tolong niki senjatane kanca-kanca mesti alat nyari nafkahnya mesti tinggal di nganu tolong misalnya kencrunge waduh lah ya. Jadi hal-hal kayak begitu ya mungkin bagi banyak orang sebagai sesuatu yang elegan golek momongan ngopo sih ora penting banget, tetapi ketika ada komunitas atau seseorang sampai ke saya menyampaikan itu, ya I don't have a heart lah, saya tuh ora iso mengabaikan itu, menganggap nggak pentingnya. Semampu saya anulah bantu dengan model pendekatan saya, dengan lobby saya, karena prinsip saya selama itu tidak terkait urusan pribadi, apalagi yang terkait dengan nyuwun sewu duit begitu, saya beranilah unjuk muka ngedol rai saya. Tapi kalau itu urusannya pribadi, terkait dengan uang, saya nggak mau macak melas gitu. Itu poin kuncinya. Om Haki ini tertarik ke politik enggak? Kira-kira ke depan secara melihat perkembangan ini? Ya, saya itu mungkin passion saya tidak ke sana, tetapi ada situasi-situasi yang notabene ya saya nggak tahu kecelakaan sejarah atau bukan, tetapi saya pernah punya ya portofolio, pernah juga dicalek gitu, jadi caleg gitu. Ya pertama tentu itu satu pengalaman yang luar biasa. Yang kedua ya sebenarnya bukan iseng-iseng berhadiah kalau orang sebutannya begitu, tapi ya memang saya diminta saat itu oleh salah satu partai begitu. Saya nggak tahu sebagai vote getter atau tidak, tapi saya merasakan betul bahwa menjadi salah satu calon wakil rakyat begitu juga tidak gampang. Artinya saya kalau kemudian ditarik ke konteks itu tadi bahwa pil caleg kita itu atau kita mau ikut kontestasi itu ya tidak bisa dengan bawa tangan kosong begitu, karena faktanya ada realitas-realitas di mana kita ya harus dihadapkan pada situasi yang itu tadi, mengeluarkan biaya itu tadi. Saya ingat betul begitu bagaimana kemudian teman-teman kompetitor itu sudah masuk ke desa-desa, salah satunya di daerah
sana Wilayu Kresek yang daerah Duren pas musim Duren. Yang lain sudah habis banyak begitu. Saya juga mikir juga, masa saya juga harus kayak mereka kalau saya punya uang. Faktanya saya tidak punya uang. Tapi kalau saya tidak melakukan sesuatu, bagaimana kemudian konstituen atau masyarakat tahu saya begitu? Mungkin di beberapa komunitas saya populer, tapi modal populer saja ternyata tidak cukup. Akhirnya saya berpikir bagaimana saya bisa bikin satu event di mana orang mengenal saya, wajah saya, dan nama asli saya begitu. Karena nama populer saya Haki Lansari, nama asli saya Ahmad Baihaqi. Nah ini juga persoalan juga, hanya saya bikin namanya Festival Durian itu. Nah menjadi menarik bagaimana saat yang tepat saya muncul agar orang tahu. Saya buatkan acara, ya saya muncul di acara pembacaan sejarah desa Sinduagung. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pembacaan sejarah Sinduagung oleh Ahmad Baihaqi. Itu ribuan orang mau berangkat karnaval. Zaman dahulu, saya membayangkan orang-orang itu terpesona nama saya, gue calon kan. Sampai di rampung acara dan sampai pencoblosan ternyata hamsong, saya cuma dapat 0 gitu. Nah, ya ternyata di desa itu sudah dikondisikan oleh salah satu partai dan sebagainya. Ya, jadi ya itulah realitas politik begitu. Saya sudah habis banyak dalam arti saya nyari sponsor dan ya sampai kesel tenan gitu, tapi ternyata cuma kayak begitu. Ya itu pengalaman, dan kalau pertanyaannya apakah nanti akan suatu saat nyalon tidak, ya wallahu alam ya, only heaven knows ya, hanya Tuhan yang tahu gitu. Pesannya Om Haki itu kan lebih ke kemanusiaan dan kebudayaan tadi. Kira-kira menurut Om Haki sampai hari ini apa yang diharuskan pemerintah dalam memajukan kehidupan kebudayaan di Wonosobo? Karena sejauh ini memang nilai-nilai atau aktivitas budaya dan kesenian terutama itu ya berjalan apa adanya tanpa ada pendampingan begitu kira-kira dari pemerintah. Ke depan idealnya seperti apa? Ya saya kira pemerintah, Dinas Pariwisata Budaya atau kemudian pihak yang kemudian berkompeten harus mencarikan jalan, dalam arti begini, bahwa kebutuhan seniman, kebutuhan pelaku seni tidak melulu bahwa mereka tampil begitu saja, tapi tentu kita tahu ada yang disebut dengan reward lah, ada ya istilahnya kebutuhan untuk dapur ngebulnya. Memang kemudian kalau kita berdiskusi soal siapakah seniman itu, kenapa seorang memilih jadi seniman, ya memang agak kompleks juga. Seniman tentu saja mereka yang berkarya, menciptakan, berkesenian. Kemudian seorang kenapa memilih jalan itu yang kemudian orang menganggap bahwa menjadi seniman itu ya identik dengan nyuwun sewu kemiskinan secara material begitu. Tidak jadi soal kalau dia mungkin secara ekonomi juga sudah mapan, dan kesenian adalah sebagai semacam hiburan, sebagai ya pelampiasan hasrat berkesenian saja. Tapi ya masalahnya bagaimana kemudian dengan teman-teman pelaku seni di desa atau notabene yang belum mapan, padahal berkesenian adalah satu-satunya keterampilan dia, satu-satunya yang dia punya. Nah ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah JKI dalam ini Dinas Pariwisata dan Budaya. Nah dalam konteks persenian saya adalah ketua dari pengurus cabang Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia Lesbumi PJNU Wonosobo. Salah satu yang sudah kami lakukan adalah mengidentifikasi kesenian-kesenian tradisional yang sudah hampir punah di beberapa tempat di pedesaan. Kami bisa menghidupkan kembali namanya Pertanu, kesenian petani NU. Jadi kesenian kayak
Wong Madul dan sebagainya di daerah Kalilawang. Kemudian kami juga memberikan panggung, membuatkan acara untuk kesenian teman-teman Trenggiling dengan mengundang Jamzanen Ar-Rodat di beberapa tempat itu. Nah, maksud saya dalam konteks itu tadi sebenarnya Dinas Pariwisata Budaya bisa menciptakan panggung-panggung itu, bisa menghubungkan event-event yang ada di mana kemudian menghadirkan para pelaku seni itu. Dalam arti mereka tampil, mereka diapresiasi, tapi sekaligus juga mendapatkan reward income yang layak lah. Sehingga ketika mereka berkesenian, ketika mereka berkreasi, ketika mereka belum cukup mapan secara ekonomi sebagai apa istilahnya upaya agar dapur tetap ngebul, karena sudah ada semacam jaminan income, jaminan reward, jaminan hasil dari perkesenian itu lumayan, maka mereka akan bisa relatif total lah, orang kalau kepikiran belayang kemana-mana. Itu sih saya pikir. Jadi ya saya kira kita berharaplah perhatian dari instansi terkait dalam hal ini Disparbud terhadap pelaku-pelaku seni ya dioptimalkan lagi lah. Itu sih. Terakhir ada nggak pesan kepada calon pemimpin kita yang akan ikut konstelasi pilkada yang rencananya kalau nggak salah menurut jadwal, kalau tidak ada mundur lagi maka tanggal 9 Desember mereka patut dan layak dipilih oleh masyarakat. Dari Om Hakim minta ini apa ke pendapatnya harusnya seperti apa, sosok singkat ideal seperti pemimpin yang harus kita pilih. Ya saya kira tentulah kita tidak sedang memilih malaikat yang notabene mungkin tidak punya aib dan celah begitu. Tapi konstituen atau kawan-kawan pemilih saya kira punya catatan rekam jejak mereka. Selama kemudian rekam jejak yang terkait dengan apa istilahnya yang terkait dengan pribadi, misal nilai-nilai negatif secara pribadi, saya kira ya mungkin masuk catatan, tetapi tidak menjadi yang satu yang dominan. Kalau dia misal seorang pernah menduduki jabatan-jabatan penting yang berurusan dengan kebijakan publik, sementara dia secara selama menjabat di posisi pengambil kebijakan publik kok baik, ya abaikan, bukan abaikan tetapi tetap itu menjadi penilaian tersendiri. Maksudnya bedakanlah antara kemudian bagaimana ketika dia menjadi seorang pejabat di pengambil kebijakan publik, apakah dia korup, apakah dia kemudian mengambil kebijakan yang tidak populer dan sama sekali tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya kira itu bisa menjadi catatan. Dan berkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadi, biarlah itu menjadi urusan dia dengan Tuhan, istilahnya begitu. Orang kadang-kala tidak bisa membedakan kapan di wilayah ranah pribadi dan ranah publik mana sebagai kebijakan publik dan persoalan-persoalan pribadi. Saya kira disitulah, karena dan yang terakhir kita tentu sekali lagi ketika dihadapkan pada dua atau lebih begitu sosok-sosok calon yang ada, prinsip saya untuk para pemilih, ya marilah kita pilih yang terbaik di antara yang terburuk, the lesser of two evil gitu istilahnya begitu. Terima kasih Om Haki, waktunya tidak terasa kita sudah 1 jam bersama Om Haki. Dan pada sahabat kawan-kawan Suara Merdeka, sesi kali ini yaitu dengan tema Pilkada Wonosobo Berkebudayaan kita cukupkan hingga sekian. Nanti kita ketemu di sesi selanjutnya.